Mengejutkan, di saat hidup Gary Iskak menghadapi ancaman mematikan penyakit kanker hati, malaikat maut justru menjemput Gary dengan cara yang tak disangka-sangka. Kemarin, Gary justru meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan tunggal yang sontak saja mengguncang semua orang, terutama Rika Novisia, sang istri, yang saking terpukulnya atas kepergian Gary, bahkan menangis di sepanjang prosesi pemakaman. Kalau Richa menerima kematian Gary dengan emosional terus menangis, kepergian Gary yang begitu mendadak tanpa sempat berpamitan kepada keluarga pun diwarnai tangis sedih dari anak, ibu, saudara, sampai sederet teman-temannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens, takdir jodoh, kelahiran dan kematian memang jadi misteri ilahi yang paling mengejutkan. Bagaimana tidak? Sekeras-kerasnya aktor Gary Iskak berusaha sembuh dari penyakit mematikan kanker hati atau sirosis selama 3 tahun. Tapi di tahun 2025 ini, maut justru menjemput Gary dengan cara yang paling mengejutkan. Bukan karena kanker hati yang dideritanya, Gary justru meninggal akibat kecelakaan tunggal yang tiba-tiba pecah pada hari Minggu dini hari kemarin. Ya, diduga mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan saat mengendarai motor. Gary akhirnya menghembuskan nafas terakhir di usia 52 tahun, yang sontak saja mengguncang Richa Novisia, sang istri, dengan duka dalam sunyi. Buktinya tanpa banyak drama, apalagi memasang foto sedang menangisi kepergian Gary, Rika hanya mengunggah fotonya berdua bersama Gary yang sama mengenakan baju putih di sosmed, lengkap dengan kalimat yang mengulik sedih yang berbunyi, "Kamu sudah sampai, wahai jiwa yang tenang, udah gak sakit lagi ya. Rest in love, suami." Ya, definisi cinta sejati karena hanya terpisahkan oleh maut menggambarkan ikatan cinta Richa dan almarhum Gary Iskak yang tetap indah sampai maut memisahkan. Bahkan ketika harus melepas almarhum Gary untuk yang terakhir kalinya, Rika yang sudah berusaha memperlihatkan ketegaran di sepanjang proses pemakaman, sering kecolongan terlihat menangis. Tangis sedih Richa tak lagi bisa ditutupi ketika jenazah Gary harus dikubur dengan tanah, sehingga bukan hanya ibu, saudara, dan anaknya saja yang menangis deras. Richa pun tak kuasa menahan air mata yang deras mengalir.
Hormatilah dia, sejahterakan dia, dan maafkan kesalahannya. Muliakan tempat tinggalnya, lapangkan kuburannya, bersihkan dia dengan air, salju, dan embun. Serta sucikan dia dosa sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Gantikan segala hal yang berat di dunia ini menjadi hal yang lebih baik nantinya di kemudian hari, ya Allah yang Maha Kuasa. Masukkan dia ke dalam surga, serta lindungi dia dari sisa kubur dan sisa neraka. Amin. Terima kasih doanya. Selanjutnya kita keluarga dipersilakan untuk melakukan acara bukan tamu dan kemudian bisa diikuti oleh rekan-rekan semuanya. Mohon maaf. Itu ya. Terima kasih ya. Permisi ya Mas, dulu ya. Ya, siapa yang menduga jika Gary yang selama ini berjuang keras untuk tetap hidup dengan melawan kanker hati justru pergi dengan tiba-tiba akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya pada hari Minggu dini hari kemarin? Tak pelak, bukan cuma Richa sang istri saja yang menangisi kepergian Gary di sepanjang prosesi pemakamannya, tapi anak-anak Gary pun tak kalah terpukul dengan kepergian Gary yang terasa begitu tiba-tiba. Anak Gary ngusap tangis, Richa nangis, termasuk pula Nando putra sulung Gary yang sehari sebelum kepergian almarhum Gary masih sempat berbincang akrab antara ayah, anak dengan sang ayah. Sempat 2 hari kemarin tuh sempat bareng sama ayah juga kan. Sempat kita cerita bareng, kita ketawa-ketawa bareng juga. Kasih tahu kalau misalkan ayo semangat supaya syutingnya juga makin lancar. Ayo coba Ada udah bilang ayo kurusin badannya kata gitu. Sambil ketawa-ketawa. Sebenarnya harusnya gimana ya namanya? Seharusnya tuh dia yang bakalan bantuin programin aku untuk diet. Cuman karena sekarang udah nggak ada, jadi tetap gimana ya? Bingung mau ngomong apa sih kak? Sedih, campur aduk udah. Yang pastinya sedih sih. Ya sedih, cuman kita yakin Bunda kuat-kuat. Nando tidak sendiri, bahkan di mata saudara iparnya pun kepergian Gary terasa begitu berat. Tak pernah disangka oleh Pasha sang kakak ipar, jika niat sepele seperti mengendarai motor pulang ke rumah untuk berganti baju, justru yang bisa membawa Gary menemui maut. Berat sih kita terima gitu, terlalu cepat semua, waktunya nggak pas. Itu mengalami kecelakaan tunggal dalam perjalanan yang memang tidak dalam kondisi ugal-ugalan, tidak dalam kebun dan lain-lain sesuai yang berseliweran, mau pulang ke rumah, mau mampir ke rumah mama karena lebih dekat ke sini kan. Jadi ya itu kayak saya bilang tidak ada kejadian-kejadian spesial yang ugal-ugalan, kebut-kebutan apa segala macam. Cuman memang ya mengalami kecelakaan tunggal, mewakili keluarga Nando dan juga mewakili keluarga besar dari Bang Gary Iskak, Muhammad Gary Iskak, mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata abang saya pernah melakukan kesalahan, baik lisan, baik perbuatan, yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon didoakan juga insya Allah abang saya dan juga jadi dari Nando, Husnul Khotimah, orang yang sangat luar biasa baiknya, dan mohon diberikan doa yang terbaik dari teman-teman semua. Kepergian Gary yang begitu mendadak hingga meninggalkan duka mendalam bertabur kekagetan bagi keluarga, tak pelak menyisakan tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Gary sehingga mengalami kecelakaan maut? Sedang berjuang melawan kanker hati, mungkinkah hari itu sakit yang diderita Gary kambuh di tengah jalan hingga mengalami kecelakaan?
sebuah misteri yang masih menyimpan teka-teki. Yang jelas, ketika tim intens melakukan penelusuran fakta di lokasi tempat kecelakaan maut almarhum Gary terjadi, sebuah kejutan pun pecah. Tunggu parkiran datang, duduk-duduk. Nggak taunya dari arah sana ada motor Eki kencing ngebut. Iya, gue pikir siapa, saya nggak kenal, tahu-tahu ngebut, bilang menabraklah dia ini, gubrak sampai kencang. Orangnya jatuh, terkapar di sini. Ini saya videokan sekitar jam 12 lebih 15. Pohon ini lah. Ini bekas darahnya nih. Pohon ini. Iya. Cuma dari sini dia terpental ke sini. Kenceng banget ya, Pak. Ya kenceng sampai kedengar sama saya situ, gubrak sampai gitu kan. Kesedihan akibat kematian almarhum Gary Iskak juga mengguncang sederet artis yang menjadi teman Gary. Benarkah Gara sosok Gary yang sangat religius setiap saat dan dimanapun berada? Artis seperti Ferry Maryadi, Andre Taulani, sampai Wulan Guritno pun angkat bicara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Kepergian almarhum Gary Iskak rupanya tak hanya mengguncang istri dan keluarganya, tapi juga mengguratkan duka mendalam bagi sederet teman-temannya. Tak pernah disangka oleh artis Ferry Maryadi jika Gary bakal meninggal dunia pada hari Minggu dini hari kemarin. Pasalnya Ferry dan Gary bahkan saling berjanji untuk melakukan touring motor bersama, mengelilingi kawasan Jawa Barat. Tapi manusia boleh berencana, Tuhan jualah eksekutor sejatinya. Belum sempat terlaksana melakukan touring bersama, Gary mendadak mengalami kecelakaan maut yang sontak saja membuat sederet teman seperti Ferry sampai Andre Taulani sangat kaget. Tadi pagi saya dikabarin di grup prediksi, itu langsung di-share, kita kaget, terus kita cari tahu informasi. Ya informasi paling valid ya dari tadi keluarga ya tadi. Ya. Terakhir memang janjian sama dia tuh mau touring berdua aja, mau keluar kota ke daerah Jawa Barat, kita mau berdua aja, teman belum sempat realisasi. Gary sudah kembali ke pangkuan Allah. Sudah cukup safety ya. Ya, tapi namanya lagi-lagi musibah, kita nggak ada yang pernah. Sangat menyenangkan dan juga ibadahnya luar biasa. Ibadahnya Masya Allah. Selama saya syuting itu selalu yang ngajak, begitu azan selalu ngajak tuh Gary. Saya belum kesempatan untuk ngajak dia untuk sholat, pasti dia duluan. Ever sholat. Terus sosok bapak yang sangat sayang sama keluarganya, apalagi sama anak-anak. Wah, itu luar biasa. Di luarnya casingnya tatoan serem, tapi ternyata dia sosok bapak yang luar biasa dan dia bertanggung jawab lah. Yang pasti minta doanya dari teman-teman semuanya. Semoga almarhum Gary bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa ditenangkan kuburnya, dan keluarganya yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan. Amin. Dan keikhlasan. Tapi bukan cuma Ferry Maryadi dan Andre Taulani saja yang terkejut atas kematian almarhum Gary. Artis Wulan Guritno pun tak kalah terkejut dengan kabar kematian almarhum Gary Iskak. Sebab bagi Wulan, Gary adalah sahabat lama yang tak cuma ada di masa senang, tapi juga paling rajin mengajak temannya beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya kaget, saya teman lama ya, dari remaja kali, dari nggak cuman pertemanan di film sih, emang temenan gitu. Ya pasti terpukul, itu udah pasti. Ibunya tadi ketemu kakaknya, istrinya. Itulah aku sering dimarahin sama dia. Terakhir tuh kan syuting sama Tora juga. Telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary gitu. Nol, sholat lu gitu. Belum bentar lagi lewat jamnya, iya gitu. Bentar gue masih gitu. Ya kaget, tapi ya memang sudah terjadi ya. Mudah-mudahan Gary diterima di sisi Allah, bersama Allah, dikasih tempat terindah, dimaafkan segala kesalahannya. Udah tenang. Di balik kecelakaan maut yang menewaskan almarhum Gary Iskak,
Ada kesaksian sejumlah teman yang meminjamkan motornya kepada Gary, namun berujung naas kecelakaan maut. Seperti apa kisahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kepergian almarhum Gary Iskak yang begitu tiba-tiba masih menyisakan irisan cerita duka mendalam dari barisan rekannya, termasuk pula artis Zaki Zima yang langsung mendatangi rumah duka. Begitu mendapat kabar mengejutkan meninggalnya almarhum Gary, tak pernah disangka oleh Zaki jika Gary yang sempat melakukan siaran live di sosmed 2 hari sebelum kecelakaan maut terjadi bakal meninggal dunia. Kemarin sempat kaget juga karena dengar kabar. Sebelumnya kan 2 hari masih live di salah satu sosmed. Ketika dengar kabar beliau udah nggak ada, saya kaget juga. Sempat mengira nggak adanya karena sakit yang selama ini beliau ada sakitnya itu, ternyata kan bukan karena itu, tapi karena kecelakaan. Ya, beliau walaupun konteksnya pengemasannya bercanda, tapi sering dimasukkan pesan-pesan yang ngajak untuk menjadi lebih baik seperti sholat dan beramal gitu loh, itu nggak dipungkiri gitu. Jadi memang luar biasa ya, perubahannya memang signifikan banget ya. Salut juga lah buat almarhum. Kita menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya buat keluarga untuk almarhum Gary Iskak, karena kalau untuk saya beliau adalah orang yang baik ya, luar biasa, masya Allah ya. Tentunya setiap manusia itu kan nggak terlepas dari segala kesalahan, karena kan manusia memang tempat kesalahan. Jadi saya selaku temannya juga memohon pada semuanya, kalau memang beliau ada salah, mohon dia maafkan. Tak ada manusia yang bisa mengetahui kapan kematian akan datang. Begitu pula dengan sederet rekan klub motor Gary yang pada hari Minggu kemarin meminjamkan motornya kepada Gary. Tak pernah disangka jika alasan sepele Gary yang ingin meminjam motor untuk pulang berganti pakaian ke rumah justru mendadak berubah jadi kecelakaan maut yang ujungnya membuat Gary menghembuskan nafas terakhir, menggoretkan duka dan keharuan mendalam. Karena terlepas dari sejarah hidupnya, di sisa akhir hidupnya, Gary dikenal sebagai artis yang memiliki kebaikan luar biasa dan sisi religius yang bahkan lebih luar biasa. Kronologi yang semalam, kebetulan Bang Gary itu sedang mampir di tempat tongkrongan kita di daerah daerah Rampoa di Sotokal Racing ya, di Sotokal Racing. Memang dia sering nongkrong di situ dan juga mempunyai KTA kita juga ya, KTA Sotokal. Terus tiba-tiba dia mampir, dia kangen sama kita semuanya. Terus salaman, habis itu dia minjem motor kita. Beliau enggak pakai helm. Mas saya kan cuma nyobain, pikiran kita kan nyobain, udah Bang siap. Pesan dia sih mau ngambil baju ke rumahnya di daerah Bintaro ya, daerah Bintaro. Terus tiba-tiba kita tungguin sama rekan-rekan semuanya, tahu-tahu nggak ada kabar. Malah kita ada yang WA, ini ada anggota Sotokau tabrakan TKP gitu. Kita ke TKP, kita lihat oh ya benar. Terus kita bawa ke rumah sakit. Ya doanya semoga amal dan perbuatan mereka dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.